down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi azzana bil imani bihi wa ashhadana bittaba'i afdali rasuli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rahbi sholli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyul azim. Yang saya hormati kepada Pak Adi Kusuma selaku dosen mata kuliah public speaking. Yang saya hormati kepada yang sudah menonton YouTube saya. Semoga di bulan suci Ramadan ini semoga hidupnya dipenuhi keberkahan. Wabil khusus kepada Pak Adi Kusuma selaku dosen mata kuliah public speaking, semoga Allah senantiasa memudahkan aktivitas beliau untuk mengasih sebuah ilmu kepada mahasiswanya dan kehidupannya diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Tenangnya sholawat, sucinya alam, semoga tak pernah tercurahkan pada rahmat pemuka alam, pemuasabah dari yang awam, pahlawan revolusi umat Islam, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hati yang suci, marilah kita panjatkan syukur kepada tempat yang makmur. Marilah kita panjatkan syukur kepada pemilik alam semesta, pencipta insan di dunia, pembolak balik hati manusia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa. Di kali ini, di video klip yang nerni ketiga ini, saya ingin mau membagikan sebuah apa yang saya sudah pelajari ketika saya belajar public speaking di dalam kelas. Jadi di mana ketika di dalam kelas itu Pak Adi itu menyuruh 3 orang dari berbagai macam, dari 40 mahasiswa menjadi perwakilan untuk berbicara di depan. Wabil khusus itu saya sendiri, saya di nomor ketiga. Jadi ada 3 orang yang dipilih oleh Pak Adi untuk latihan berbicara di depan. Jadi mengenai yang pertama itu tentang materi syukur. Jadi di mana itu kita guys diajarkan tentang bersyukur. Kalau misalkan kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan kenikmatan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita tidak bersyukur, maka siap-siaplah kita akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Yang kedua itu ada 3 golongan orang yang doanya tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, orang yang makan haram. Itu orang-orang yang selalu memakan yang bukan halal, mencari sebuah rezekinya kayak seperti nyopet. Nah itu nggak boleh itu guys. Terus yang kedua itu orang-orang yang selalu gibah. Jadi apa-apa kalau dia belum mendapatkan sesuatu keinginan dari orang tersebut, maka dia menggibahi orang tersebut dari belakang atau gosip. Yang ketiga, orang yang selalu dengki dengan
sesama umat muslim. Jadi dia itu dengki guys. Jadi misalkan dia mendapatkan suatu kebahagiaan, dia tuh selalu dengki dan dia selalu menjelekkan orang tersebut di belakang guys. Lalu ketiga itu saya pribadi guys, dimana itu saya tentang media komunikasi sebagai suatu sarana berdakwah guys. Karena di dalam era digital ini kita harus memanfaatkan media digital untuk berdakwah. Karena sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 125 yang bunyinya, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya, serulah manusia kepada jalanku dan ajaklah mereka ke jalan yang benar, dan berdebatlah dengan cara yang benar dengan pengajaran yang baik. Diperjelas di dalam tafsir Wajiz, usai menyebut keteladanan Nabi Ibrahim, Nabi dan Rasul pun meminta kepada Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah, untuk mengajak orang-orang agar menuju ke jalan yang benar. Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui siapa yang tersesat dan siapa yang mendapatkan sebuah kenikmatan dalam jalannya tersebut. Jadi guys, saya menjelaskan di depan itu terkait tadi yang saya terangkan. Jadi di dalam kelas itu bukan hanya tentang orang yang latihan berbicara di depan, namun Pak Adi menyuruh kita dibagi kelompok untuk mempresentasikan makalah PPT tentang terkait public speaking. Jadi ketika teman saya presentasi itu mengenai pemula yang tadinya pemula menjadi sebuah public speaker yang hebat guys. Jadi di mana itu public speaking itu sudah berkembang dan sudah lama di zaman kuno guys. Jadi public speaking itu berakar menjadi sebuah retorika, dan menjadi sebuah tradisi budaya dan dimanfaatkan untuk berbicara di depan dan untuk dalam hal politik atau hal apapun yang mengenai tentang public speaking. Jadi di masa Mesir awal kuno yang lalu guys, pada tahun 4500 tahun yang lalu di Mesir itu ada sebuah teks pidato yang bertulis. Jadi teksnya itu itu teksnya udah lama guys di Mesir. Jadi masih ada di Mesir. Terus itu terkait tentang sejarahnya guys. Terus lanjut tentang ruang lingkup public speaking guys. Jadi ruang lingkup public speaking itu dimana kita harus mencari sebuah materinya dulu guys, kita kumpulkan. Lalu ketika kita sudah mendapatkan materi public speaking, lalu kita memanfaatkan materi tersebut. Terus tujuan public speaking itu ialah menghibur audiens, terus mengajak audiens agar terarah dengan apa yang kita berbicarakan di depan guys. Jadi entah itu kita menjadi sebuah motivator kayak gitu guys. Lalu komunikasi personal. Jadi di mana itu komunikasi personal itu kita semakin percaya diri guys, kayak gitu. Kita percaya diri, lalu kita belajar yang namanya leadership gitu guys.
itu komunikasi personal. Lalu komunikasi interpersonal guys. Jadi komunikasi interpersonal itu jadi mencakup keseluruhan kayak gitu. Terkait kayak kita itu harus yang namanya itu berbicara di depan harus pede kayak gitu. Terus kita harus banyak latihan gitu, kayak dimana itu kan kalau misalkan pengen maju ke depan atau kayak hal-hal yang mengenai berbicara atau presentasi, pasti kita harus latihan dulu. Jadi gimana caranya ketika kita berbicara di depan itu, sebuah informasinya itu gimana caranya agar efektif dan agar bisa diterima oleh komunikan gitu guys. Itu aja sih guys apa yang saya bisa sampaikan guys. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, tutur kata yang salah, karena kesalahan itu datangnya dari saya, kebenaran itu datangnya dari Allah. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motherfucker, we got all right now.